Halo Sobat Petani Nusantara, bertemu lagi di channel Petani Otodidak. Nah, jadi pada pagi hari ini sahabat tani, kita akan membahas yaitu cara mengendalikan ataupun cara mengobatin penyakit tanaman tomat ini rebah batang setelah sebar di lahan ataupun setelah kita tanam. Nah, jadi penyakit ini ada beberapa faktor penyebabnya. Nah, jadi inilah dia teman-teman, tanaman tomat ini sudah terserang penyakit rebah batang ataupun busuk batang. Nah, seperti ini dia teman-teman. Oke, nah jadi kertas ini akan saya lakukan penempelan seperti ini agar terlihat tanaman, agar lebih jelas melihat penyakit yang ada pada tanaman tomat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini busuk di sekitar pangkal batangnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini dia udah busuk ini. Nah, jadi ini kendala yang saya hadapin pada tanaman tomat ini, dimana usia tomat ini 15 hari setelah tanam. Nah, teman-teman bisa lihat ini jelas. Nah, ini udah mulai menghitam nih teman-teman. Nah, seperti ini lagi teman. Kan kita tempelkan lagi. Ada juga yang di tengah-tengah. Nah, jadi penyebabnya ini teman-teman yaitu yang pertama ataupun yang utama yaitu media semaian ini tidak steril. Nah, jadi itu penyebab yang pertama. Nah, dimana kalau pada saat penyemaian ada juga yang terjadi rebah semai itu akibat dari medianya kurang steril. Faktor yang kedua teman-teman yaitu cuaca. Nah, dimana di tempat kami ini akhir-akhir ini cuacanya tidak menentu, yaitu paginya cerah sekitar jam 10 sudah datang gerimis, terus sekitar jam 1 sampai jam 2 panas lagi. Nah, jadi sorenya turun lagi hujan. Nah, jadi begitu situasi pada saat ini di lokasi saya ini. Nah, jadi penyebab yang ketiga yaitu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, jadi seperti ini yaitu akibat penguapan dari dalam mulsa. Nah, dimana pada saat mulsa ini panas yaitu mengakibatkan tanaman ini gosong seperti ini. Nah, ditambah lagi cuacanya udah panas, terus tiba-tiba datang hujan pada siang harinya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, jadi dia menghitam seperti ini. Nah, jadi berikutnya teman-teman, faktor berikutnya yaitu terlambat melakukan penyemprotan fungisida sistemik. Nah, jadi di mana biasanya teman-teman saya melakukan penyemprotan fungisida itu setelah tanam. Nah, jadi pada periode kali ini saya mau uji coba, ternyata tidak kuat dengan situasi ataupun iklim yang ada pada tempat kami ini, makanya terjadi seperti ini. Nah, di video sebelumnya teman-teman bisa lihat di mana pada saat saya selesai melakukan penanaman, langsung saya melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Nah, jadi pada periode ini saya merubahnya sedikit, tetapi hasilnya beda. Nah, inilah akibatnya. Nah, oke, jadi sekarang teman-teman untuk menanggulangi ataupun mencegah dan mengobati penyakit seperti ini dan seperti yang ini tadi teman-teman, busuk batang ini. Yang pertama, kita harus melakukan penyemprotan fungisida sistemik. Nah, itu dia yang pertama. Kita wajib melakukan penyemprotan fungisida sistemik agar nanti fungisida yang kita semprot itu masuk ke sel jaringan tanaman ini. Setelah itu nanti teman-teman saya akan melakukan penutupan hingga yang hitamnya ini ketutup. Nah, jadi saya akan menggunakan tanah melakukan penutupan ini. Penutupan yang batangnya ini yang udah menghitam ini saya tutup menggunakan tanah agar nanti akar-akar baru tumbuh. Nah, jadi ini alternatif kalau semaian kita tidak ada lagi
untuk penyulaman. Nah, jadi kalau teman-teman ada semaiannya, kalau masih ada semaian untuk dilakukan penyulaman, bisa menggantinya. Nah, tetapi karena semaian saya ini tidak ada lagi, jadi alternatifnya saya akan melakukan penutupan yang ini. Nah, jadi nanti setelah saya lakukan penyemprotan fungsi sistemik dan kontak, langsung saya melakukan penutupan, ataupun besoknya saya lakukan penutupan. Nah, jadi sekarang fungisida apa yang saya gunakan untuk mengobatin dan mencegah agar tidak mati tanaman ini, teman-teman. Ikutin videonya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat udah menghitam. Nah, seperti ini lagi, teman-teman. Dia sudah menghitam. Nih, nah ini. Dia di tengah menghitam, tetapi di pangkal batang masih aman. Oke. Nah, jadi baik teman-teman, kalau mengendalikan ataupun mengobatin seperti penyakit tadi, yaitu rebah batang ataupun rebah semai, teman-teman, saya biasa menggunakan ini dia. Nah, jadi ini Prepicure N, teman-teman ya. Nah, jadi di mana ini yang berbahan aktif Propamocarp hidroklorida 722 gram per liternya. Nah, ini dia bahan aktif yang ada pada Prepicure N ini, dan ini cara kerjanya sistemik. Nah, jadi kalau untuk dosis yang saya gunakan ini, karena ini sudah tanam, teman-teman, di lahan, jadi saya menggunakan 30 ml per 10 liter air. Nah, jadi saya menggunakan dosis 3 ml per liter airnya. Nah, ini dia, teman-teman. Oke. Nah, jadi fungisida yang kedua, teman-teman, saya menggunakan ini dia yang berbahan aktif Mancozeb 80%. Nah, ini Mancozeb biru, teman-teman. Nah, jadi pertama terlebih dahulu saya melakukan pengadukan ini. Nah, jadi untuk dosisnya ini yaitu 30 gram untuk 10 liter air, teman-teman ya. Nah, terus Prepicure tadi saya menggunakan 30 ml untuk 10 liter air, sahabat tani ya. Nah, itu dia.